Kepada siapakah sebenarnya ucapan syukur kita dialamatkan? Dan untuk apakah kita mengucap syukur? Tentu saja menjawab pertanyaan ini, kebanyakan kita akan mengatakan bersyukur kepada Tuhan, atau bersyukur kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, atau juga bersyukur untuk sesuatu yang kita terima, berkat mungkin, makanan, minuman, atau segala apa yang kita dapatkan yang kita sebut sebagai berkat, dan kita mengucap syukur. Tapi sebenarnya kalau mau menelusuri akan makna ucapan syukur yang seharusnya ada dalam batin kita, seringkali memang tidak selalu perlu ada alamatnya kemana. Tapi hati yang bersyukur, yang benar-benar melimpah ruah dalam hati, yang menyebabkan ada sebuah kekuatan yang dari dalam diri kita bilang terima kasih untuk apa saja, termasuk untuk yang kita rasakan, untuk yang kita pikirkan, untuk bahkan ketika tidak ada bahkan yang kita pikirkan atau rasakan, kita punya hati yang bersyukur. Inilah maknanya bersyukur dengan segenap hati. Bersyukur yang tidak selalu perlu ada alamatnya, arahnya, atau tujuannya kemana. Tapi hati yang tanti bersyukur. Makanya dalam bahasa Indonesia digunakan kata terima kasih. Ada penerimaan di sana atas segala sesuatu, sehingga syukur itu terlantun bahkan saat dimana tidak tahu alamatnya kemana. Tapi syukur itu melimpah ruah, membuat efek di mana jiwa kita menjadi tampak indah di mata sesama kita, di mata orang lain. Karena ada binar-binar ucapan syukur dari hidup kita, sekalipun mungkin ada pergumulan berat. Kita perlu belajar hari ini disiplin cinta kasih yang ketiga setelah pengampunan, setelah kemarin kita juga setiap hari berbuat kebaikan, maka hari ini kita patut belajar setiap hari menaikkan syukur, daily thanksgiving. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini beberapa ayat yang akan dibacakan dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ucapan syukur yang terungkapkan lewat kata-kata, lewat sikap, pujian, nyanyian, doa, atau apapun juga, sebenarnya berasal dari hati yang bersyukur. Thanksgiving berasal dari thankful heart, hati yang penuh syukur. Yang berarti tidak perlu ada bahan yang bahkan untuk disyukuri, tapi hati ini ada sebuah penerimaan yang tinggi sehingga berterima kasih karena sudah menerima kasih Tuhan dalam batin kita. Menerima kasih yang bentuknya bisa beraneka ragam. Belum tentu juga kesembuhan dari penyakit. Bisa jadi kita bisa berdamai dengan penyakit itu, kita juga bersyukur. Juga bukan semata bersyukur untuk berkat yang kita terima, bahkan kadang di mana kita sedang kekurangan berkat tapi hati penuh dengan bersyukur, maka sebenarnya itu merupakan berkat tersendiri dalam hidup kita. Karenanya dari beberapa ayat yang dibacakan tadi, Paulus berkata kepada pertama jemaat Efesus, dia katakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dua kata keterangan untuk mengucap syukur sebagai sebuah instruksi dari Tuhan dilengkapi dengan istilah senantiasa dan atas segala sesuatu. Berarti ucap syukur selalu tanpa henti. Tiap hari, bahkan kalau perlu tiap jam, dan ada sebuah aura ucapan syukur yang terlantun dari hidup kita. Mungkin wajah kita tidak lagi muram, tidak lagi murung, tidak ada kejengkelan di sana karena kita bersyukur senantiasa dan atas segala sesuatu.
Berarti kalau mau ditafsirkan atas segala sesuatu itu, entah baik, entah buruk, entah sehat, entah sakit, entah juga limpah berkat atau kurang berkat, entah bebas dari masalah atau sedang ada di dalam masalah, berarti atas segala sesuatu. Yang berarti kadangkala memang kita tidak perlu cari bahan ucapan syukur kita. Tuhan sudah sediakan. Tidak perlu ada bahan bersyukur, tapi ya bersyukur saja dalam hati kita. Seringkali saat kita berdoa, bukankah kita sulit untuk bilang hanya terima kasih? Selalu kita berdoa dilengkapi dengan memohon, semoga, andaikan, ya Tuhan tolong, dan ada permohonan, ada juga harapan dalam doa. Padahal doa tidak melulu dengan harapan dan juga keinginan yang dipohonkan kepada Tuhan, tapi saat bilang terima kasih itu adalah sebuah doa kita. Doa paling sederhana saat kita bilang terima kasih Tuhan. Dan itu dari hati yang tulus, hati yang paling dalam. Dan kepada jemaat di Tesalonika, Paulus kali ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kembali senada dengan yang tadi di Efesus, mengucap syukurlah digunakan kata terus-menerus berulang kali tanpa henti dan dalam segala hal. Kalau tadi atas segala sesuatu, sekarang dalam segala hal. Berarti dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan kaya atau miskin, dalam segala keadaan sedang kenyang atau lapar, dalam segala keadaan sedang ada konflik atau sudah damai, mengucap syukur menjadi sesuatu kekuatan. Ada pepatah yang mungkin sudah sering kita dengar, jangan tunggu kuat kita baru bersyukur, karena justru dengan bersyukur kita jadi kuat. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, dikatakan tadi. Berarti ini kehendak Allah. Kita seringkali berpikir, oh ya Allah menghendaki saya hidup dalam kasih. Bukan saja Allah menghendaki kita hidup dalam kasih, tapi Allah menghendaki kita hidup penuh dengan terima kasih. Bersyukur. Kalau Tuhan mengasihi tapi kita gak mau terima bentuk kasih Tuhan, kita pilih-pilih, pilih-pilih dan ingin kasih yang sesuai maunya kita, maka kita jadi susah bersyukur. Dan kepada jemaat Tesalonika lagi dalam surat yang kedua, pasal 2 ayat 13 tadi dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Kali ini Paulus yang mengatakan, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Yang berarti sebuah tindakan yang always, selalu, tanpa henti. Dengan satu alasan kali ini Paulus kemukakan, Allah telah memilih, Allah telah menyelamatkan, Allah telah menguduskan di dalam kebenaran sesuai iman kita. Dan inilah sebenarnya rahasia untuk hidup berkemenangan, untuk hidup penuh dengan ketenangan, yaitu penuh syukur. Mari kita disiplinkan, biasakan satu hari bersyukur setidaknya untuk 1-2 hal, atau bersyukur yang tanpa ada alasan, bersyukur yang benar-benar penuh dengan limpah dari hati. Terima kasih Tuhan, bukan karena satu keadaan, bukan karena sebuah penerimaan sesuatu, tetapi saat dimana kita ada, kita bilang, terima kasih Tuhan saya bisa hidup hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan buat saya. Terima kasih Tuhan saya ada sebagaimana saya ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, ayo kita belajar lagi berdisiplin cinta kasih hari ini yang ketiga, yaitu bersyukur setiap hari. Daily Thanksgiving. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat bersyukur tanpa henti, karena kasih Tuhan terus diberikan tanpa henti, dan kita terima kasih Tuhan juga tanpa henti. Amin.